Nih, kalau mau tahu agama yang menunjukkan kalau nanti kalian itu kebakaran, ini nih, kalian digarami pakai api, ini baru ini kebakaran. Kalau masuk belum tentu kebakaran. Katanya Iya ini nih. Islam. Iya, tenang dek, jangan dek. Tenang deh ya, sabar deh ya. Nih, contoh nih agama bohong, agama pendusta yang ngakunya semua Tuhan kami mati menyelamatkan kami. Tahu-tahu kok dilumuri api. Ini Tuhan kau bohong nih, Tuhan kau aja menipu orang lain nih. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Itu pertama, Tuhanmu bohong. Kristen berdusta mengaku selamat karena nanti kau digarami dengan. Dengar ya, kalau kami mendatangi itu bukan berarti masuk, artinya kami nanti melewati. Tapi kalau agama Kristen, karena setiap orang nanti dilumuri, digarami kau, kulit kau dibakar sama Tuhan. Tuhanmu kan orang tuh. Tuhanmu kan orang. Jadi kata Markus nanti, kata Yesus sendiri, dia pun nanti kebakaran karena digaramin dengan api. Badannya kena api, muka kau itu, lubang hidung kau tuh kena api. Nenek kau dibakar, mama kau dibakar, bapak kau dibakar, semua keluarga kau dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Masalah besar ini bagi peradaban. Seandainya ajaran ini disebarkan di sekolah, bayangkan anak-anak kita diajarkan untuk, tenang ya, mamamu kan orang baik. Kau kan mencuri ayam, kau tumbalkan mamamu masuk penjara, kau bebas. Itu adalah ajaran yang benar. Tuhanku ngajarin kayak gitu. Mengajarkan membela orang jahat demi membela orang jahat, mengorbankan orang baik, itu ajaran biadab bang dalam Islam bang. Itu ya. Menurut saya sih Uniku ini keliru, nggak paham. Jadi seharusnya yang Uni pahami itu bukan begitu. Kalau Yesus itu ajarannya ajaran kasih, bahkan kita juga mengasihi musuh dan berdoa kepadanya. Kemudian Abang mengajarkan kasih. Tunggu. Abang mengajarkan kasih. Ini mengatakan pengaruh Quraisy. Sementara tradisi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita mengitari kota kubus hitam itu kan bagian daripada kelanjutan daripada tradisi itu. Bagaimana kok Siapa bilang? Ya, Bertawaf itu sudah dilakukan oleh Daud dalam kitab Anda dan kitab Mazmur. Itu jauh sebelum saudara-saudaraku. Mana duluan Daud daripada Quraisy? Ada tawaf Ya. itu. Jadi itu lagi Iya betul. Iya, Betul. makanya Enggak, nggak bisa. kalau abang mau bicara,
Nabi itu sebelumnya Gini loh, bro. Kalau kayak saya mengomentari argumen Anda yang mengatakan sendiri agama Anda mengajarkan menumbalkan orang benar demi menyelamatkan orang-orang yang berbuat dosa tanpa perlu bertanggung jawab dengan dosa-dosanya, melepaskan. Saya dan tadi iya nanti Anda itu yang makanya itu Anda bantah, Anda lari, saya nggak mau debat kusir. Anda kan nggak buka kamera, saya nggak mau debat kusir. Bang, iya nanti Anda luruskan di mana kebenaran itu. Nah, lalu Anda kabur dengan membawa pernyataan bahwa itu tawaf mengikuti pagan kuras. Hantu belau. Emang Daud orang pagan? Daud itu sudah tawaf di bait Tuhan, di misbah Tuhan dulu. Ya, terus jangan kau bilang orang kenapa yang ini beda? Enggak kenapa di bait Tuhan? apa yang beda? Yang beda apa? Loh, itu Baitullah. Itu kan Baitullah, itu Ka'bah itu. Baitullah itu. Kalau kau tanya aku jawab. Kalau kau tanya aku jawab. Dia bertawa aku. Ini cocok logi namanya. Ini orang. Diam dulu kau. Ini menyesatkan ini kok namanya. Gigi kau menyesatkan umat. Nih, kalau kau mau tahu ajaran pagan, diam dulu. Masa ini kok malah tempatnya seperti itu. Kok kejang ini orang ini. Kalau kau mau begitu nih kau tunjukkan data satu literasi yang mengatakan bahwa tawaf itu mengikuti ajaran pagan. Kau tunjukkan satu literasi kayak aku nih. Contoh kayak aku lah ya. Ajarkan kau cara diskusi yang baik ya. Kalau kita membuat sebuah statement, iya kan, unik keliru, lalu kau benar. Apa ini? Maksa bagaimana? Kalau kau bilang unik keliru, terus benar kau gitu. Langsung benar kau kalau cuma ngomong gitu. Keliru nih. Nanti kau luruskan kalau keliru. Kalau kau menurut otaknya nggak nyambung. Kalau aku berbohong, bro, tentulah aku ini akan dipermalukan banyak orang karena aku melivekan diskusi ini ke YouTube. Kalau aku membohongi orang lain, akan banyak orang yang memenjarakan aku. Diam dulu lah. Ini kau ini banyak kali bicara mulu. Kau tengok nih. Aja, kamu tuh nggak ada malu. Ya nggak apa-apa lah dikatain malu sama orang yang nggak punya kemaluan. Kau diam dulu nggak apa-apa ya. Diam dulu kau diam ya. Nih. Kamu nggak malu kalau bohong-bohong begitu. Ngapain aku malu menyampaikan kebenaran? Nih. Kau tengok ini ya. Ini contoh cara diskusi yang baik menunjukkan ajaran agama yang mengikuti ajaran pagan nih. Ini adalah dari Britannica. Saturnalia adalah festival Romawi. Kamu itu korban berita. Ini bukan berita. Ini situs akademis ini. Konsumsi hal-hal yang bodoh. Oh, berita Britannica. Woi, bukan berita, Britannica. Boleh. Woi, Britannica, woi, bukan berita, Britannica. Kok berita pula? Keliru. Apa hubungannya dengan keliru? Di ajaran pagan dikatakan oleh orang-orang yang akademis itu ajaran kalau kau menuduh ajaran tawaf ajaran pagan, kau tunjukkan datanya samaku bahwa ada fakta-fakta yang membuktikan bahwa tawaf itu ajaran pagan. Nggak tahu kau tawaf itu udah dilakukan sama Daud. Kau bilang pula kan yang dimakai aja bilang peninggalan Daud. Yang bilang itu peninggalan itu siapa? Di situ kan bukan tempatnya tawafnya Daud. Makanya kamu bilang sudah dilakukan. Kamu itu botol kali. Ininya salah memahami. Itu kan bukannya tempat tawafnya Daud. Katanya sudah dilakukan oleh Daud. Kamu saja tempat beda. Bagaimana lokasinya beda? Ini jangan begitu. Tawaf dengan tempat beda. Ya, tawaf itu perbuatan. Iya, saya nggak bilang Daud tawafnya di Mekah. Makanya lokasinya kan yang beda. Contoh itu kan nggak nyambung. Ini teman-teman, ini kepenuhan Roh Kudus nih ya. Ini kepenuhan Roh Kudus. Apa? Salah. Dengar ya. Saya nggak pernah bilang kalau Daud itu tawafnya di Mekah. Saya bilang proses tawaf itu. Diam dulu lah, Kristen. Nampak kali kau tantrum. Bisa diam dulu nggak? Gantian ya. Uninya takia lagi, tidak boleh. Yang berdusta Yesus bukan takia, tapi Yesus berdusta. Ketika Yesus berkata kepada orang yang mau mati, dia berkata begini, hari ini juga kau bersama. Aduh, diam dulu, aku lagi ngomong kau.
Daud itu tawaf bukan di Mekah. Makanya kamu Dia diam dulu ya, gantian. Nah, jadi teman-teman, orang Kristen seperti ini sebenarnya orang Kristen yang tahu arah pembicaraan saya itu benar, nggak bisa dia bantah, maka dia tidak mau mendengarkan. Tapi bukan hanya tidak mau mendengarkan, dia tidak mau kalian mendengarkan penjelasan saya, sehingga cara satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mengganggu saya ketika saya menjelaskan. Saya tidak pernah bilang dari tadi kalau Daud itu tawaf di Mekah. Saya bilang tawaf itu sudah dilakukan oleh Daud, terbukti di dalam kitab kalian. Si Daud itu Daud dalam kitab kalian itu mengelilingi misbah Tuhan. Ya, Daud itu sudah melakukan ritual yang sama seperti yang dilakukan kaum kafir Quraisy, seperti yang kita lakukan, yang kemudian ajaran kafir Quraisy itu yang diselewengkan oleh orang kafir Quraisy diperbaiki oleh Nabi Muhammad sesuai pada mestinya. Nah, Nabi Daud di mana dia tawaf? Tentulah dia tawaf di tempat yang diperintahkan oleh Tuhan pada masa itu kepada dia. Apakah saya bilang bahwa Daud itu tawafnya di Mekah? Tidak. Hanya saja saudara kita Kristen ini sepertinya telinga dan kognitifnya tidak sinkron, sehingga ketika saya menjelaskan bahwa Daud itu telah bertawaf, dia mengatakan Daud itu menurut Seripa tawaf di Mekah. Tawaf dengan posisi Baitullah itu beda. Tawaf itu sebuah tindakan perbuatan. Mekah itu sebuah tempat. Jadi saya tidak pernah bilang Daud tawaf di Mekah. Kenapa tiba-tiba kau simpulkan kalau aku bilang Daud itu tawaf di Mekah? Hantu belau. jangan bohongi umat. Tidak boleh. Apa? Tidak boleh bohongi umat. Kamu bilang Daud tawaf. Bohong siapa? Aja beda. Iya. Ya, tawaf itu artinya apa? Dan tadi yang kamu pahami seperti Tawaf itu. artinya apa? Ya, tawaf artinya apa? Kau tahu nggak tawaf? Ngomong-ngomong tawaf apa ngerti? Mengitari. Tadi katanya mengitari. Tawaf. Mengitari kaki. Ya, Daud mengitari Baitullah. Iya, Daud mengitari. Iya, Daud mengelilingi. Iya, Daud itu kan mengelilingi. tempatnya berhala. Yang sisa satu Memang kan baitnya beda. sisanya batu Hajar Aswad. Itu kan sisa berhala, itu kan tempatnya Kenapa? berhala. Batu Hajar Aswad akan menginjak-injak batu penjuru di akhir zaman. Iya, makanya kamu kesana kan Masukin, untuk masukin. tidak boleh. Kita waktu Apa kejang-kejang, tidak boleh, tidak boleh. nggak mau tidak boleh gimana kejang. kita kejang-kejang, kita mayoritas kok kejang-kejang kita. Oh, Ya mari kita mengeningkan waktu sejenak, Ikhwan. kan mau peduli amat. Apa lu minoritas, kenapa kita yang kejang-kejang? Kalian itu takut sama kita. Takut kalian sama kita. Tuhan kalian itu takut sama Hajar Aswad, tau nggak? Dilempar pakai Hajar Aswad, muka Tuhan kalian itu berdarah, tau nggak? Setara gorila, tahu. Berdarah, tau nggak? Iya, walaupun setara gorila kayak setara kelomang kayak kalian itu takut. Walaupun Tuhan kalian ada 3, kalian takut sama Islam, takut kalian. Itu semua yang mayoritas IQ gorila, 7 IQ. Ya udah pindah aja ke Uganda sana. Di Uganda itu penyembah Yesus makan tanah gratis. WC sama gerejanya itu nggak bisa dibukain. Sombong kau nih, IQ 78 hasil survei. Ah, tahu saya di timur Indonesia timur sana ini makan tanah semua. IQ tinggi-tinggi tapi tanahnya caci isinya. 78. Merantau aja lu, agama merantau dulu bikin benteng, sekarang bikin gereja lu merantau. Bukan IQ 78. Itu Daripada makan tanah di kampung halaman makan tanah, merantau ke Jawa. Iya, merantau ke Jawa. Kenapa? Yesus nggak suka makan tanah, nggak suka Yesus. Tidak boleh kamu sombong begitu. Kita Merantau ya, agama lu merantau. Yesus lu ngajarin ini merantau ya. Makanya kamu sombong, kamu Pak IQ 78 itu. Nah, daripada lu IQ 99 makan tanah di kampung halaman. Secara gorila. Dia pindah terus ngapain ke Jawa? Orang Kristen ngapain ke Jawa? Orang Kristen ngapain ke Jawa? Orang Kristen ngapain ke Jawa? Ngapain ke Jawa? Katanya IQ-nya tinggi, bikin mall sono di Indonesia Timur, bikin mall. Ngawur. Bikin mall sono di Indonesia Timur. Gimana sih Yesus lu? Jangan ikutin Yesus yang ketika hidup di dunia nggak bisa beli rumah. Jangan gagal kalian. Tuhan kalian itu udah gagal. Anyway ya Ikhwan ya, gue lupain. Silakan menghentikan waktu sejenak karena konten Kores terbaru sudah liris beberapa menit tadi gitu, dengan data terbaru yang membuat syair berdarah pedih sampai panik. Selamat menikmati. Cara nontonnya gimana Kores? Kalian tap ini akun Kores, terus ada VT terbaru, ya itu kalian nonton lah. Cuma 4 menit Ikhwan. Selamat menikmati, selamat repost. Iklannya. Lagi res. Apa? Cepet, aku suka Mau nge-rap lagi ya? Nge-rap lagi. Nge-rap cepet saya. Tunggu. Bagaimana Uni?
Ya jadi oke, jadi gini, apa mengenai agama kawan-kawan kita ini gitu kan yang iri banget sama Islam gitu kan. Cuma kita nggak iri. Ngatain IQ-nya Islam itu 78. Kalau misalnya mereka pinter-pinter gitu kan, ini para penyembah Yesus ini pinter-pinter. Kenapa mereka nggak bisa membuat Indonesia Timur itu lebih makmur daripada Indonesia Barat? Kan mayoritas ke sana kan ya orang Kristen itu kan ya. Kenapa pada merantau ke barat gitu loh ini orang-orang Kristen ini? Kamu jangan sombong. Hasil Loh kita ya bukan sombong, ini faktanya begitu kok, sakit hati. Kalian orang Kristen di timur merantau ke barat nyari makan di sini. Ini namanya orang Muslim timur Indonesia Barat itu. Yesus kalian kerjanya apa di timur? Kerjanya apa Yesus kalian di timur? Dijawab coba. Coba dijawab. Yesus kalian tuh kerjanya apa di timur gitu loh. Katanya kalian diberkati kalian, dapat keselamatan, tapi kok tanahnya nggak makmur di timur? Dengan kebencian. Gimana sih? Hidup dalam kebencian, iri dan Bukan dengan kebencian, otak lu dipakai gitu loh. Lu bilang IQ kita 78, tapi kalian merantau ke tanah-tanah Islam untuk cari kerjaan. Dalam kebencian. Yesus lu tuh kerjanya apa gitu? Selama jadi Tuhan kerjanya apa? Kok orang Kristen ini masih miskin-miskin yang di timur? Bayar ya sudah jadi bom bunuh diri kau. Nah, kenapa pindah ke tempat yang banyak bom bunuh dirinya ini orang Kristen timur ini? Kamu tidak boleh Kenapa? begitu. Kamu itu nggak bertuhan saja di mana? Oh, kenapa sakit hati ya? Dibilang agama perantau sakit hati. Kalian nanti datang ke Jawa ya, di Jawa udah dikasih kampungnya sendiri, bikin gerejanya di kampung-kampung muslim. Coba apa nggak goblok? Udah punya pemukiman sendiri, bikin rumah ibadahnya di kampung yang pada penduduknya muslim gitu. Otaknya di mana? Terus ini tidak toleran lah. Lu tolong kampung lu di mana? Bikin rumah ibadah di mana? Tiba-tiba marah ke Islam. Sama seperti sekarang gitu. Maunya apa? Tidak boleh. Kita kan kejang-kejang. Gimana mau kejang-kejang, kita mayoritas kok. Kalian yang numpang di tanah kita. Itu sedikit, sangat sedikit orang Islam yang ada di timur itu sangat sedikit. Dibodohi oleh pendatang. Kenapa orang-orang Muslim di Indonesia Barat jarang ke Indonesia Timur? Kenapa? Karena di sana orang-orang yang menyembah Tuhan berkelamin itu tanahnya tidak bisa makmur. Pedih banget anjir kalau berbicara, pedih banget memang. Air bekas cucian muka kamu minum. Iya, daripada lu meminum kencing Tuhan gitu kan. Wah itu kamu hidup enggak diabetes iya. Bunga dasar kok. Maluin aja. Banget sih yang korban itu di santri-santriwati. Oh iyalah di pendeta, coba kita lihat nih, sebut satu nama ya, Shirley Chebing, istri pendeta, hamba Tuhan Yesus katanya, ditonjokin. Ketika dia minta keadilan, orang-orang Kristen bilang kamu tidak bisa mengampuni. Anjir, pedih. Di Islam ada orang cabul penjara gitu, di Kristen ada orang cabul dilindungi. Oh mantap ini agama untuk para pendosa, memang mantap betul. Makanya banyak kalau di Islam itu cerai banyak ya, tapi kalau di Kristen korban KDRT banyak, bahkan sampai mati dia. Kenapa? Karena perceraian lebih mulia daripada karena mati dalam KDRT lebih mulia daripada perceraian. Nah, gitu. Yang ngomong siapa? Yang ngomong ini orang yang nggak kawin gitu, antara Yesus atau Paulus. Orang nggak kawin ngajarin orang untuk kawin ya. Lu bayangin itu otaknya di mana coba? Otaknya di mana? Orang nggak kawin ngajarin orang untuk kawin. Menderita kok kalian. Kamu itu apalah si April ini masuk neraka. Lah Tuhan kalian masuk ke dunia orang mati itu semuka-muka. Ya itu namanya, itu kehebatannya Tuhan. Bisa jadi itu mukanya nyempil di ketek mayat.
Kamu nggak tahu, kamu itu Kan itu dikatakan tuh di KPR 17 nomor 31, iya nggak? Tuhan kita bisa Dan dia bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Dia sempat bareng-bareng sama mayat sebadan-badan di neraka. Belum ketemu mujizat apa-apa. Coba yang kayak gini kok dituhankan. Aduh, gua bingung gua. Mana ada? Gua bingung, pantasan tanahnya nggak makmur, merantau dia ke Pulau Jawa. Nggak ada, kamu punya cita Asik banget gua ngomong nih. Apa mau marah ya? Mau nyari gua nggak bisa disentuh goblok. 6 tahun gua hanya ngata-ngatain para penyepong encus, nggak bisa gua disentuh. Apa? Kamu cuma bikin senang Enak hati. gua ngomong, puas gua ngomong ya, Apa? gitu. Selama kita bubukin para penyepong encus, penyembah berhala berkawin berkelamin yang menghujat Islam, kita keburu hukum ikhwan. Gas terus. Kamu potong kurban darah untuk kosogok Tuhan buat kebaikan. Kurban darah untuk buat kebaikan apa baiknya Tuhan lu anjing? Coba gua tanya, kontribusinya ke umat Yahudi apa goblok? Kontribusinya apa ke umat Yahudi? Mereka apakah keluar dari penjajahan bangsa Roma? Sudah ketentuan masuk Apakah mereka menjadi kaya-kaya? Buatan baik tidak bisa Apakah orang-orang Yahudi abad pertama masuk surga itu mereka keluar dari zona kemiskinan? Nah, itu Jangan baru kamu jangan sotoy tahu. ngomong di sini. Kita kalau ngomong sama Islam, lihat kontribusinya ke masyarakat apaan. Nabi kami Arab yang asalnya miskin jadi itu baru kontribusi kepada umat. Yesus lu ini ngapain sama Yahudi, ngapain coba? Pangon nggak bisa di mute. Pangon nggak bisa di mute. Lanjut. Yesus itu apa kontribusinya sama orang Yahudi abad pertama? Apa kontribusinya? Kedamaian kucing masih dijajah kok damai. Otak lu gimana sih? Masih dijajah kok lu bilang damai. Saudaraku, kita ini sebangsa setanah air harus saling. Waduh, ngajak remis dia kalau udah kayak gini udah kasihan gua. Udah apa? Udah ngomong saudara sama setanah air, gua mau gimana? Kalau udah kayak gini. Udah. Makanya kayak gini, Udah. kalau mau dibawa ke sana sebangsa dan setanah air, ya toleransi lah bre, gitu. Janganlah mulai gitu. Karena gua kalau udah dimulai, Ya lu nggak berhenti gua serius. ngatain agama Dan kita Tuhan lu bakal tadi. kena gitu. Bicara Al-Quran kita Jadi jangan mulai aja ya dialog yang santai, yang biasa-biasa gitu, bertanya gitu kan. Yang lu nggak tahu lu tanyakan. Kalau misalnya buat lu masa kita diam-diam aneh misalnya, ya lu kemas dengan bahasa yang Ya, sopan. kau Jadi kita tadi juga enak gitu loh. si Kores, Kalau misalnya lu mau bawa ke saudara toleransi setanah dan sebangsa gitu. Tapi kalau lu udah menghujat ya wassalam udah, Tuhan lu kena, iman lu kena gitu. Kemana-mana kena semua jadinya. Itu masalahnya. Gitu, Pril. Karena kalian bahas Bibel, makanya saya bersuara. Itu tidak boleh begitu, saudaraku. Ya udah kalau gitu dialognya yang santai. Kalau misalnya udah dialognya santai, Kristennya santun, gue juga nggak akan turun tangan gitu loh, bre. Udah lanjut lagi sama Unik, gas Unik. Kemudian memaknainya beda, dirun lagi, dirun lagi. Ngajak damai jadinya. Ya udahlah, kalau ngajak damai ya lanjut yang santai lah. Udah kita ini Pin, kita akan orangnya mengosongkan diri aja Pin, kasihan Pin, udah minta ampun dia, udah minta ampun dia. Ini saya minta maaf kalau saya salah, tapi yang saya pingin itu jangan bahas Bibel, lalu dimaknainya salah, kemudian dimasukkan di room dibicarakan, tidak boleh Uni. Bahasa Enggak, kamu pengen kami nggak bahas Bible. Kamu pengen kami nggak bahas Bible? Oke. Kalau kamu pengen kami nggak bahas Bible, bentar dulu. Saya begitu nih. Kau cerocos aja lo dari tadi lo. Kau ngomong soalnya pengen ngomong, kamu kenapa marah? Kan kita kan baik-baik. bukan marah, gantian lah. Aku ngomong kau diam. Kamu jangan bilangnya rocos. Ya diam. Kata itu. Ya memang nyerocos kau dari tadi. Itu kan iri dan dengki. Kau kalau ku suruh si Kores maju lagi nangis kau nanti. Tidak boleh. Ku suruh si Kores lagi maju nih. Ngapain kamu? Aku nggak peduli. Selama kamu bahas kita, saya nggak peduli. Tidak boleh begitu. Ya kau mau aku nggak dihargai, dipoligami, ditolak. Biadab anjing, diam kau dulu. Aku lagi ngomong, dengar ya. Kau mau aku nggak bahas Bible? Kalau kau mau aku nggak bahas Bible, kau bilang sama pendeta-pendeta kau jangan lagi jual Bible di toko buku. Hapus itu aplikasinya, biar aku nggak baca. Paham kau? Gitu caranya. Kau ngatur-ngatur aku, udah aku kasih kau kesempatan mempermalukan diri kau dan agama kau. Di sini kurang apa aku baiknya tuh? Ku tunjukkan bagaimana kelakuan kau Kristen di Komalku. Kutunjukkan bagaimana kegabrulan kalian di sini. Aku bantu kalian. Kurang apa aku? Tapi kalau aku yang kau atur, biadab kau. Kau ngatur aku. Ada kau ngatur aku. Dikasih yang brutal baru ngajak remis kita. Kores kita saudara sebangsa setanah air, sebangsa setanah dan air, Kores. Jangan begitu. Minta maaf Kores. Minta maaf saya Kores. Giliran
Enggak, kenapa? Tahu enggak? Secara dampak psikologinya memang bahaya kalau Kristen-Kristen menghujat agama kita loh. Serius, Pin. Bahaya, kenapa? Mereka berhadapan dengan kita. Mereka menghujat tanpa data, kita menunjukkan kitab mereka. Contoh, Tuhan nabimu pedofil lah, nenek moyang Tuhannya nyodok anak usia 3 tahun. Jadi kayak gitu-gitulah. Jadi ayolah. Kores sama saya itu terlatih untuk membongkar aib agama kalian. Jadi kalau kalian mau perang sama aku sama Kores, minimal ya perkuat dulu pengetahuan kalian tentang syubhat-syubhat di agama kami ya. Baru mungkin ini kau belum ngerti apa-apa tentang kitab kau terus mau menghadapi kami. Kasihan kami, gak tega sebetulnya ya. Giliran dari hazab sama Kores kau, kita sebangsa dan senegara. Kores, hentikan, Kores nggak sanggup adek. Lain kali kalau mau menghujat, usahain bawa speaker eksternal gitu kan. Jadi waktu lu masuk ke room ini, langsung itu ditempel tuh di speaker supaya satu RT kalian yang beragama Kristen denger gitu loh. Itu kalau mau. Jadi penginjilannya kan masuk tuh. Gitu. Kalau mau. Aku tahu nggak kenapa aku suruh Kores maju? Tahu nggak? Aku pengen teman-teman yang nonton aku biar kalian tahu ada di tempat kita tuh bom molotov. Kita apologi itu lengkap semuanya. Ada bagian yang gimana-gimana tuh ada. Makanya aku bilang kalau kalian tersakiti dengan hujatan orang Kristen di komal-komal mereka, kalian tonton videonya si Kores. Ya. Oten aja jangankan sakit hati, Tuhannya pun kalau itu Tuhannya kalau lagi duduk di surga dengar kata si Kores keder ya, nggak sanggup dia dengarnya. Berapa kali gue bikin itu di sorga nangis terus, kenapa anakku Kores lagi papa, gitu dia. Si Kores lagi papa, apa katanya? Kores lagi papa. Aku dibilang kawin papa. Lo emang iya kan kata papanya. Oh iya sih, cuma ya Oh iya sih, ternyata jelek Emang kayak gak gitu ya enak pak. aja. Ternyata jelek kayak gitu ya pak. Lah, baru ngerti kamu. Mau gimana lagi, nah orang-orang zaman dulu paling seneng kalau kawin sama Tuhan mereka gitu. Enggak, kalau itu terjadi gimana ya, Bin? Kenapa anakku si Kores lagi bapak? Apa katanya dibilangnya aku kawin, just kawin. Emang kurang ajar si Kores ini. Tapi kan Emang gitu lah. anak. Terus dia jawab dia kan, iya papa, tapi kan itu alegori. Ah gimana Res? Bapaknya ngomong, kata siapa? Kamu ini. Saya yang bikin kamu malah percaya ciptaan saya gitu dia. Oh beneran? Saya dikawin beneran pak? Lah iya, makanya pada mau masuk agama buatan kamu kan karena ujung-ujungnya kamu dikawin nanti. Aduh, gimana ini? Gitu dia. Ngobrol sakit hati sama Kores, sakit hati nangis kan. Soalnya dia kan kalau sakit hati kan nggak ngata-ngatain orang, nggak ngebalasin, tapi kan nangis, ya kan Pit? Iya gitu kan, nangis nanti kalau udah misalnya berantem nih, unik ya kalau kita kan udah paham banget ya, kita kan baca bolak-balik tuh kitabnya para penghujat. Nah, lagi berantem nih, misalnya lagi kelas nih, adu bacot, kalah adu bacot gitu kan. Nanti dia menjauh dari kota, di kota dia maki-maki tuh kota, terkutuk gue, kota bangsat, goblok, kata goblok gitu. Tapi dari jauh dia, dari jauh. Karena kalau dari dekat takut dipukulin, kan gitu kan kelakuannya kan. Gitu kelakuannya dia, nggak mau depan-depan. Ya Allah, itu kan ayat di kitab mereka. Iya kan? Coba dibaca deh. Kota ini, Iya, terkutuklah ngomong. kota itu. Coba dipikirin pakai logika. Itu ngomong kayak gitu di depan orang yang mereka kutuk atau jauh di luar kota? Dari jauh lah, Dari jauh itulah kelakuannya, makanya umat-umatnya begitu semua gitu kan. Tuhan aja ngambek sama orang dari jauh, ngomongnya nggak berani dari dekat. Lapar, pohon ara yang gak salah apa-apa dikutuk. Iya, beraninya sama pohon ditonjok nggak ngelawan pohon. Coba sama orang gitu kan. Minta makan nggak dikasih, lu tonjok itu orang. Apa nggak disepak itu perutnya? Gitu-gitulah hewannya. Alhamdulillah kita Islam itu. Tuhan kita Maha Suci dari segala apa yang mereka sifatkan gitu. Alhamdulillah. Ngeri juga ya. Nah, tapi kalau dipikir nggak agak aneh juga karakternya Yesus ini ya. Dia marah sama orang, Ya dia makanya tempat kutuk-kutukin.
tempat diri kita kan diri kita kakinya ini ya di kakinya ini orang Yunani si Incus ini gitu. Kita tempatkan kaki kita di situ. Terus kita hiduplah sehari-hari gitu. Nggak punya rumah, tidurnya pindah-pindah. Makan minta orang gitu. Terus ngajar beda sama orang lain ngajar. Tapi bukan di tempat ngajarnya dia, di tempat orang lain gitu. Udah gitu diusir, marah-marah diusir. Astagfirullah. Orang apa ini? Ini Pin yang jelas itu kan di Matius 11:21 tuh. Dia tuh ternyata dia tuh mengutuk kota Korazim dan Betsaida itu karena ternyata Pin dia capek-capek bermujizat terus nggak ada yang percaya Pin. Jadi kutuk-kutukin orang tuh. Nah, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Ternyata alasannya dia bermujizat tuh di situ. Orang nggak percaya sama dia, dikutukin orang sama dia. Ya dari jauh tuh kita dari depan. Berarti di depan ngomong cowok lo. Misalnya mau jadi cowok, ketika ini Tuhannya mau menjadi cowok laki-laki, jadi laki-laki yang maskulin gitu loh, yang manly gitu. Jangan ngomong di belakang gitu kan, ngedumel di belakang gitu. Lu apa lu cowok feminis lo? Kalau mau jadi laki-laki, jadi laki-laki yang model gitu loh, yang model untuk kalangan generasi muda yang laki-laki gitu loh, mampu bekerja, bisa punya rumah sendiri gitu kan, mampu bertanggung jawab membentuk sebuah rumah tangga. Nah, itu baru cowok gitu loh. Anjir ya, hidup di dunia sampai mati mengenaskan, nggak ada pencapaian yang pasti untuk seorang laki-laki. Di Tuhan kan ya goblok banget coba. Oh punya aib kayak begini Tuhannya ngata-ngatain Islam, aduh ya dibongkar lah, Kami kenapa mengimani Nabi kami dan bangga sama Nabi kami? Nabi kami kontribusi kepada masyarakatnya tinggi sekali gitu loh, tinggi sekali. Makanya orang Arab tuh cinta banget karena apa? Kontribusi nyatanya kepada masyarakat saat itu tuh ada gitu. Lah ini, Iya. mengorbankan apa? Ditangkap kok mengorbankan. Keciduk itu namanya, bukan mengorbankan itu. Baiklah, saya akan nyamperin kantor polisinya. Pak, tangkap saya saja, adili saya saja. Itu baru keren. Ini kan lagi sembunyi ketangkapnya, mengorbankan, lagi sembunyi kok mengorbankan. Buduk. Tapi ya juga ya, kan mereka sering bilang tuh, tengok Paulus mengorbankan diri untuk Yesus, padahal dia ketangkap, keciduk. Bukan mengorbankan, kalau ketangkap keciduk bukan mengorbankan, menyerahkan diri baru mengorbankan gitu loh. Ini 2026 bre, bukan tahun 1990-80 yang bisa polos-polos orangnya gitu kan. Kalian goblok-goblokin, percaya aja, tinggal pakai beras. Iya, ada aja nih. Ten. Kalian kalau mau lawan orang Islam minimal belajarlah dulu seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Belajarlah sama Edis nggak apa-apa ya kan? Nah, minimal belajarlah. Mau menghujat itu juga belajar, nggak apa-apa, belajarlah. Biar kami, kalau perlu kami ngajarkan kalian cara berdiskusi yang baik dan benar. Belajar. Ini nggak menghujat nggak pakai literasi lagi. Aduh. Ya kami damai-damai aja lah. Ini lu kira kita bubukin Tritung nggak sambil aktivitas yang menyenangkan yang lainnya? Kita itu bubukin, unik bubukin Tritung ke luar negeri belajar, itu keseruannya. Gua bubukin Tritung push rank, sekarang udah immortal bintang 110 gitu. Kalau nggak bubukin Tritung beres itu nongkrong gitu kan, bermajelis di kafe sama kawan-kawan sejawat gitu ya. Damai, indah gitu loh, enak. Nggak kosong deh, sibuk kita. Kadang-kadang pulang rumah capek tidur, bangun sholat subuh, masak rendang, enak. Muslim hidupnya enak, Ikhwan. Padahal tuanya cuma 1, kalian tuanya udah 3 tapi hidupnya masih repot. Iya gitu, aneh. Makanya apa? Mungkin tuanya serba kekurangan kali. Iya, maksudnya tengoklah kita umat Islam nih. Kita umat Islam aja ya guys ya. Tuhannya cuma
satu aja kita udah bahagianya minta ampun, udah syukur-syukurin gitu. Kalau Tuhan bertiga itu bukan Tuhan namanya, Bre. Itu grup call namanya, grup call WhatsApp. Ah, tuh. Bertiga tuh. Ya, Angon ya. Assalamualaikum Sampai tiga, sampai dua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Apa Ampi? Mending ngomong aja apa Ampi? Salam tuh ya Ampi ya, saya jangan masuk lawan. sedikit, Rampi. Ya. Saya masuk sedikit. Untuk teman-teman di bawah, kalau saya menilai Kang Kores sama Utiripa, kalau saya bandingkan 3-4 tahun ke belakang lebih parahan dulu loh, serius. Ya, jika apa kalian yang baru kalau kalian nih sekarang ngadepin mereka ini benar, mereka udah entah berapa persen yang mereka turunkan nih. Kalau kalian mau lihat YouTube mereka 3 atau 4 tahun parah kalian, serius. Ya, tapi kalau April masuk benar-benar udah nyerah, baru aja bertanding udah menyerah. Saya nggak tahu ya apa yang terjadi kalau kalian hadir di 4 tahun yang lalu. Bubuk beneran kalian. Iya loh. Zaman dulu itu nggak ada mute, nggak ada kick dari room, nggak ada. Lu dengerin itu sampai lu ulang tahun itu semua perkataan. Itu Akhi Angon ya, zaman dulu tuh Ferguson tuh apa nelpon WhatsApp ya. Capek Waduh, dia, napasnya gimana habis. nelpon? Napasnya habis, gantian dia sama muridnya gue bantai juga sekalian. Jadi satu perguruannya gue bantai semua itu waktu zaman di Jogja. Terlalu banyak bicara. Ini Ampi, waduh nggak kuat nih Ampi. Gimana Ampi? Selamat malam Ampi. Silakan. Ini Ampi tuh yang open cam itu ya? Ini sore. Iya, open cam biasanya. Oh iya, ingat. Dia Ya lanjut dia silakan. kalau seandainya pakai baju gamis udah dikira orang jemaah tablik dia di samping nih. Jenggotan dia. Apa sih? Ampi. Buka kamera Ampi. Selamat sore Uni. Ya, Sore. selamat sore buka kamera. Kenapa kok bisa panjang gini Unik? Oh, Unik TikTok Studio ya? Enggak. Ini kan ini baru fitur baru, Pin. Fitur baru. Oh, oke. Ini panjang. Ini nih. Nah, Panjang jadi. Iya, dia bisa panjang deh. apa Ampi? Ampi, open cam lah, biasanya kan open cam. Iya, saya punya ini akun kemarin ini HP terreset jadi hilang. Ini akun baru belum bisa on kamera ini. Akun yang lamanya hilang gara-gara HP reset. Iya terreset. Enggak tahu. Waktu lagi bikin tuh. pakai apa? Data Pakai email atau pakai nomor telepon? pakai ini apa email, tapi saya sudah lupa email. Lapor udah. Ya udah silakan tanggapi topiknya, Ampi. Apa? Itu Yesus sama dengan kutuk itu. Nah itu kan pemikiranmu, jadi kau yang paparkan. Oh silakan Unik, aku mau nyimak lagi. Ya apa Ampi? Itu loh yang Unik Coba tulis kau itu. baca. Ya Begini, Mbak. coba Ampi, coba jelaskan. Enggak gini aja, kau aku kasih waktu menjelaskan Galatia pasal 3:13 silakan. Bagaimana? Kau kasih kesempatan di sini menjelaskan apa yang dimaksud Galatia pasal 3:13 itu, silakan. Itu maksudnya begini Uni. Sebenarnya manusia itu yang harus menanggung dosanya sendiri atau kutuk itu harus ditimpakan kepada manusia. Tetapi karena manusia itu tidak ada lagi yang suci atau tidak ada lagi yang memenuhi syarat yang ditetapkan, makanya Yesus itu turun, dia adalah manusia yang suci atau orang yang suci, makanya manusia itu ditimpakan kepada dia. Begitu, bukan Yesusnya yang terkutuk, tidak. Sebenarnya kita manusia itu yang terkutuk, tapi dia yang membayar kutuk itu. Macam begini nih, saya buat utang, saya tidak bisa bayar, saudara saya yang datang bayar utang itu. Kan selesai, bukan berarti saudara saya yang berutang. Begitu. Oh, berarti yang saya pahami dari penjelasanmu adalah Tuhanmu ini dia sebenarnya mau menghukum kalian yang berdosa, tapi dia nggak mau. Mak kondisi
perlu bertanggung jawab dengan dosa kalian. Karena nikmati aja dosa yang kalian buat, tetap kalian masuk surga gitu. Makanya di dalam ayat lain dikatakan kutuk dosa itu, hukum dosa itu adalah maut. Maksudnya harus dibayar. Iya, harusnya kan yang harusnya yang terkutuk itu kan Kristen kan, Dek. Jelaskan kenapa Uni yang ngotot. Begini Uni, dosa itu sebenarnya harus ditimpakan kepada manusia, tetapi manusia itu tidak layak karena korban yang sempurna yang harus seperti tipologi pada perjanjian lama itu, korban yang mau dipersembahkan untuk pengampunan dosa atau penghapusan dosa itu harus korban yang tak bercacat atau tak bercela, sedangkan seluruh manusia itu sudah mengalami dosa, sudah ada dalam dosa, makanya tidak ada yang bisa untuk ditimpakan dosa itu kepada, karena korban itu harus sempurna atau suci, begitu Bunda. Sebenarnya manusia Please dikit saya masuk ke sabar dulu, saya masuk bisa saja menanggung dosa itu, tetapi dia tidak layak untuk menanggung dosa itu karena dia bukan suci. Begitu Bunda. Oke, berarti di dalam agamamu yang harus menanggung dosa adalah orang suci harusnya, bukan orang berdosa. Ya menurut kau itu Yesus itu suci atau tidak? Iya, dia karena dia suci, makanya dia yang harus menanggung dosa. Yang berhak diberikan dosa orang yang suci. Iya, berarti kan di agamamu kan Tuhanmu kan kayak gini. Kalau orang berbuat dosa nggak boleh dikasih dosa, tapi dia harus disucikan. Tapi kalau orang yang tidak pernah berbuat dosa harus dikasih dosa, dia yang terkutuk, kan gitu kan? Ya begini Uni, saya tanyakan. Oh begitu. Begini Uni, saya tanyakan agama ini ya. Kalau seandainya kita memberikan kurban itu cacat, kurban untuk penebusan sesuatu, kurban untuk penebusan dosa itu cacat atau tidak bercacat menurut yang Uni tahu? Atau di dalam Islam itu Allah tidak pernah minta kesempurnaan kepada manusia, karena Allah tahu kalau manusia nggak bisa memberikan kesempurnaan. Jadi Allah nggak pernah tuntut itu. Yang Allah tuntut adalah manusia memiliki usaha menjalankan apa yang Allah perintahkan. Contoh, kami kan puasa, kami kan saya lagi menjelaskan, jangan potong dulu lah. Saya tadi membuat berarti setelah kau selesai bicara loh. Kalau saya belum selesai bicara kau sudah berarti, nanti kau nggak ngerti. Aku ngulang lagi 2 kali menjelaskan. Makanya dengarkan saya. Jadi kalau kan kau menjelaskan, saya belum macam. Kambing yang kurus juga tidak apa-apa Bunda. Kambing yang kalau adanya segitu nggak apa-apa. Kalau adanya kambing cacat, kenapa tidak? Adanya kan mampunya begitu, kan semampu. Di dalam Islam itu semampu kami. Kalau mampunya beli kambing cacat, kenapa tidak? Karena Allah tidak membedakan mana cacat mana tidak. Karena Allah, Tuhanmu membedakan ya. Tuhanmu rasis ya. Uni mulai membenarkan sesuatu yang tidak benar ini. Kenapa? Loh, kok sesuatu tahu kan? Tidak ada kurban di dalam. Ini loh, harus cacat. Loh, tidak, memang tidak. Ini kau nih nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Masa ada Tuhan, kamu harus mengorbankan yang cacat itu baru mengharuskan? Kan kau tanya, kalau seandainya kurbannya nanti hewannya cacat, kayak mana Uni? Kalau ada nanti sapi gemuk dagingnya, tapi matanya buta. Nggak ada diharamkan dalam Islam untuk dikurbankan kok. Karena bukan itu yang penting. Karena Allah tidak menuntut. Jangan ganggu dulu lah. Aku nggak ada menertawakan kau dari tadi loh. Jangan nampakkan Kristennya di sini. Nah, dengar ya, si Ampi ini adalah orang yang percaya Tuhannya memberikan dosa kepada orang yang nggak berdosa. Inilah Tuhannya si Ampi. Si Ampi percaya Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang tidak akan memberikan dosa kepada pelaku kurang ajar, tapi akan memberikan dosa kepada orang baik-baik. Makanya di Kristen nggak boleh baik-baik kalian. Kenapa? Kalau kalian sempurna, kalian akan dibebani dosa sama Tuhannya Ampi. Makanya supaya kalian tidak jadi terkutuk, jadilah pendosa sehebat mungkin. Kenapa? Kalau pendosa dilindungi sama Tuhannya. Tapi coba kayak Yesus, kalian jadi orang baik, nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah berbuat mesum, dijadikan tumbal sama Tuhannya Kristen. Makanya tidak ada orang baik dan sempurna di Kristen itu, karena bahaya. Sempat mereka sempurna jadi tumbal. Nah, yang enak itu di Kristen itu para pendosa. Kenapa? Ini agama para pendosa. Para pendosa tidak layak diberikan dosa, karena dosa itu hanya diberikan kepada orang yang tidak berbuat dosa. Itu otaknya mereka tuh, nuduh Tuhannya kayak gitu. Tuhan macam apa ini? Ini Tuhan atau iblis? Serius lah. Ya Pak Angun tadi mau bicara, Pak Angun. Ya, sedikit untuk Pak Ampli tadi. Pak Ampli, ini maaf kita udah nggak ada ya. Cuma jelas bahan renungan saya ini. Ketika Anda mengatakan bahwa saudara Anda yang menebus diri Anda, ingat loh. Kalau saudara Anda yang kaya kemudian menebus Anda, berarti ada sesuatu yang hilang di diri saudara Anda itu.
katakanlah dia jadi miskin kan, Anda yang jadinya selamat otomatis yang menebus Anda celaka jadinya. Logikanya gitu kan. Ketika saudara Anda menggantikan Anda, menebus diri Anda, maka saudara Anda jatuh miskin. Konsekuensi pilihan kalimat. Ya, nggak apa-apa, Maka saya di Kristen kan simpulkan, gitu. Di Kristen, maka saya Pak simpulkan kalau Amon. begitu, nggak masuk mestinya mereka punya keyakinan bahwa Yesus harus di neraka mestinya, menggantikan miliaran orang Kristen yang hanya bahagia di surga. Kalau iya ya, Iya, konsepnya nggak itu. mau, karena totalitas Yesus itu Pak jangan harus lihat lah. Pak jangan double. Pak Angon, Yesus itu memang mengucapkan dia mau menumbalkan dirinya untuk Kristen, tapi nggak totalitas. Mana mau dia di neraka? Orang pikul salib aja dia gantian sama Simon. Gimana ceritanya dia mau masuk neraka buat menggantikan posisi orang Kristen? Mana mau dia? Dia mau bantu juga sikit-sikit aja, nggak totalitas tersakiti. Bawa tersakitinya aja cuma setengah hari kok. Emang ada Yesus tersakiti sampai ribuan tahun? Enggak, matinya 3 hari. Cobalah, Yesus itu ngakunya kan mau menebus dosa, tapi coba lihat dia juga nggak totalitas kok. Waktu dia pikul salib, emang dia angkat salib sendiri sampai ke Golgota? Enggak, dibantu sama Simon. Jangan berharap lah Tuhannya orang Kristen ini betul-betul bantuin secara totalitas. Enggak. Apalagi masuk neraka, mana mau Yesus gantiin orang disalib aja cuma setengah hari aja udah ampun-ampuni, udah Eli lah bahasa Baktani gitu Pak Angon. Jadi gitu Yesus itu emang manja sih, katanya bantuin orang, pengen terlihat hebat depan orang tapi nggak totalitas gitu. Tapi dianggap orang kayak hebat kali pahlawanku telah menebus dosaku, tapi menebus dosanya ya tersakiti cuma setengah hari doang, matinya cuma 3 hari, habis itu bangkit lagi gitu loh. Nggak totalitas. Maunya kan kalau adil kan dia ribuan tahun, dikuliti, dikasih jeruk nipis, dipotong-potong, palanya dicabut lagi kayak gitu, dibakar kulitnya, tumbuh lagi, dibakar lagi, karena kejahatan manusia kan banyak. Pril, Unripa menghina Pril. Ini gimana nih? Menyindir kamu Pril. Naik Pril. Tuh. Gitu ya. Kalau saya lihatnya gitu, Jadi- benar. Saya lihatnya gitu ya. Nanti aja saya masuk dikit lagi. Jadi teman-teman, Anda nggak mau kan dicengin kayak gini, dipermalukan kayak gini loh. Ketika narasi yang kalian bangun mungkin awalnya begitu indah di perasaan kalian. Ya baik ya, Yesus mau nebus kita dosa ya. Mungkin kedengaran indah di mata kalian. Tetapi selidik demi selidik, dianalisa lebih dalam, ternyata Yesus nggak di neraka loh. Terus yang menebus dosa kalian siapa sekarang? Itu pikirkan baik-baik. Kalau satu orang mungkin mending, ini miliaran loh. Kalau ada miliaran ya, orang-orang yang menjatuhkan pilih kepada kekristenan itu menjadikan Yesus harus jadi batu sebab menderita itu. Tapi ternyata narasinya nggak begitu. Katanya Yesus di surga. Hati-hati loh, penipuan itu harus kebaca dari sejak semula. Kalau kita sadar bahwa ini penipuan. Kalau ada suatu kata-kata yang di dalamnya penuh dengan penipuannya seperti ini, harusnya telah terbaca oleh kalian betapa gabrulnya, betapa tidak benarnya narasi yang kalian miliki. Hati-hati loh, sindiran Uniripa benar, sangat mengena itu. Jangan sampai kami terlena dengan janji manis tadi. Ya, banyak loh sekarang orang-orang yang udah kamu tenang aja, nanti kamu masuk ke Bali, tenang. Kalian tenang, kalian terlena, kalian main catur, main gitar-gitaran, ujungnya apa yang terjadi? Uang kalian yang kalian sembahkan ternyata habisnya karuan. Penyesalan, kalian hanya tinggal gigit jari. Hati-hati. Saya sih sebagai orang Indonesia mengajak, menyuruh ujungnya kan, kalau demikian ada yang harus kalian perbaiki dari kejadian kalian, keyakinan kalian. Itu Siti ya. Jadi ketika narasi mentok, narasi kontradiksi, maka kalian telah salah di sini. Ayo bangun, pastikan narasi diperbaiki lagi minimal kalau mau dipaksakan. Lanjut. Aduh, ada musik ini. Uga di mute dulu. Kalau nggak Uga turun aja lah. Halo Abang Gideon. Halo. Iya, perkenalkan nama agama, ngapain nih kesini dek? Saya Gideon. Oke, tunggu dulu kau Mesianik, kau udah sering, si Gideon dulu aja. Ya Gideon, di sini boleh bertanya tentang Islam dek ya. Nah, di sini nggak boleh menghujat dek. Di sini tidak pernah diberi kesempatan kepada Kristen menghujat. Biasanya kalaupun diizinkan mereka untuk menyeru Islam.
Turunlah kau. Penting kali kau, siapa kau, pendeta kau? Ya, aku perlu ngobrol sama orang yang normal kok. Kau pula kayak Rasulullah, penting kali kau. Siapa kau? Ya, Gideon, silakan Gideon. Kalau mau tanya silakan bertanya. Iya, Kau pula aku ingin marah. bertanya Nenek baru mengenai nggak ini. sanggup. Jadi kan di dalam Al-Qur'annya umat Muslim itu kalau nggak salah ya di surat Maryam itu kan ada ayat mengenai bahwa umat Muslim itu masuk ke dalam neraka itu adalah sebuah ketetapan, gitu ya, itu ya sebuah kepastian gitu. Nah, ketika itu menjadi sebuah kepastian bahwa umat Muslim itu akan masuk ke dalam neraka, berarti kalau ada umat Muslim yang baik gitu, itu tetap harus masuk neraka. Itu aku pertanyaannya. Misalnya ada umat Muslim yang sangat banyak amalnya, ibadahnya, karena aku begitu pasti masuk neraka. Terus timbangan, kan katanya meyakini adanya timbangan dan lain-lain. Tapi ada juga meyakini bahwa adanya nasib atau apa ya. Jadi sudah ditetapkan lah sama Allah itu siapa yang masuk neraka dan siapa yang masuk surga. Jadi kayak aku muter di situ kayak kontradiksi aja semuanya. Gitu. Ada kepastian. Makanya kalau baca ayat Al-Quran itu gini deh, sebenarnya kalau kamu baca ayatnya full utuh itu kamu tahu jawabannya. Kamu kan nggak baca sampai selesai. Kamu kan cuma baca semua Islam masuk neraka, itu kepastian. Coba kamu baca sampai selesai tuh. Nih, surah Maryam ayat 71. Dengan membaca ayatnya aja kamu udah tahu jawabannya sebenarnya. Dengan betul-betul serius membaca ayat kitab suci kami aja, satu aja ayatnya, kamu akan kalau kamu selesai membacanya, kamu tahu itu, ya. Kamu akan memahami konteks ayat itu. Tapi masalahnya kan, kenapa kalian bertanya? Karena kan kalian nggak mau membaca kitab kami itu seserius itu seperti saya baca Bible-mu tuh. Kalau saya kan kalau baca Bible itu kan justru karena saya sudah pelajari kontekstualnya baru saya tanyakan kepada orang Kristen. Tapi kan kalau teman-teman kan kalian kan tidak mau. Baiklah, kalau begitu saya coba bantu kamu untuk memahami. Pertama, kamu harus tahu bahwa Quran itu bukan cuma satu surah, satu ayat saja. Di situ kan dari ayat 1 sampai ayat terakhir ayat itu sampai 98, dan kita baca di ayat 71-nya. Ya, dan jangan dipotong di situ aja. Kalaupun kamu cuma di ayat itu pun kamu paham kok. Ya, kamu paham. Pertama, kita baca di ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Ya, mendatanginya, hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam Islam itu kami meyakini bahwa nanti ada yang namanya jembatan Sirat, di mana di bawahnya neraka. Manusia akan melewati jembatan itu. Jadi setiap orang pasti melewati itu. Siapapun pasti mendatangi. Saya datang ke rumah sakit, apa saya pasti dirawat? Kan enggak. Siapa bilang datang saya atau masuk? lewat? Melewati dan mendatangi itu sama aja, kan tidak masalah. Beda. Kalau saya mendatangi rumah sakit, saya lewat rumah sakit, bisa nggak? Bisa. Oh ya sudah. Kalau saya melewati rumah sakit juga saya bisa mendatanginya? Nggak bisa, karena saya melewatinya. Nah. Ketika saya melewati rumah sakit, saya bisa mendatanginya, bukan berarti saya masuk. Kalau saya melewatinya, saya belum tentu masuk. Kalau saya datang ke rumah sakit, belum tentu masuk. Bisa jadi saya ngantarin kalian masuk neraka. Kalau Saya mendatangi. Gini Kak, kalau datang. Bro, jangan berdebat tentang mendatangi dan memasuki Ya, dulu. karena Kenapa? beda, Kalau datang datang sama saya lewat, makanya ada dua kata beda. ya memang beda. Lewat. Saya nggak bilang sama, tetapi saya bilang sebenarnya secara makna ketika kami mendatangi, Ya. kami udah pasti, kalau kita melewati itu udah pasti mendatangi lah. Gimana sih? Ini nih misalkannya kami diberikan pandangan oleh Nabi kami. Kan Kirain kamu yang jawabannya bertanya nih. apa? Ternyata ngelak. Loh, kan kamu bertanya, mengelak itu tidak mau menjawab seperti Kristen. Ya, saya kira Lukas 14:26. kasih ayat lainnya. Iya, nggak apa-apa. Nggak Enggak, taunya loh, ngelak. kenapa saya kasih ayat lain? Ngelak dari datang Ya dan kalau lewat. gini loh, Gideon, kalau kau nggak mau dengar jawabanku kan bisa mute dulu. Jangan ganggu aku. Kalau kau mengganggu aku menjawab, Karena tadi artinya kau kakak takut bilang dengan jawabanku. pasti. Iya, saya mau jawab dulu. Dengar, kan kau tanya nih. Baca ayat di 72-nya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Tuh jawabannya tuh ayat selanjutnya. Makanya kau sabar. Inilah kenapa aku bilang Kristen ini tetap masuk. Kenapa Kristen itu menjadi orang kafir dan musyrik? Karena mereka itu nggak butuh jawaban. Tuhannya aja mereka Jawab aja, elak. jangan framing. Loh, Jawab ini aja. loh memang fakta.
Loh, memang faktanya begitu. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi datang dulu baru di dalam- diselamatkan, betul? Iya, karena kami berjalan di atas di atas jembatan, Kenapa jadi di bawahnya ada neraka. jembatan? Itu tulisannya neraka di dalam kurungnya, bukan jembatan. Iya, kan di bawahnya Kamu nyelak, neraka, Budi. di atas kami jalan. Di Ya, situ kalau ada kau bilang nggak aku jembatan nyelak, terus Siratal apa? Nggak, Mustaqim? gini Di loh. ayat itu ada nggak? Memang tidak dikatakan, tapi yang Memang namanya nggak ada, kami kamu diberitahukan. nambahin. Ya udah, Katanya gini. narasumber keren, Ya, tapi gini, kok gini. nambahin? Oke. Nabi Muhammad masuk neraka, kau pikir Nabi Muhammad kalau masuk neraka menjemput orang Islam langsung terbakar gitu? Saya bahas itu, jangan lari-lari. Saya bahas itu. Enggak, Nabi Muhammad bahkan menjemput orang beriman ke neraka, terus Nabi Muhammad jemput kebakaran badannya Itu gitu. urusan kalian, bisa Inilah- jemput-jemput begitu, itu urusan kalian. Gideon, gini loh, kalau kau mau tahu Jawab nih cara pertanyaan diskusi saya, jangan nih. lari. Kamu lari, kamu. Iya, ini loh. Ini ya, aku jawab. 800 orang Kau Uniripa Iya. lagi minta alat selam. Alat selam. Tuhan kau tuh butuh keledai, Dek. Nih, maunya aku Tuhan Jawab, kau jangan butuh lari. keledai Jangan dulu. cari yang Diam dulu. Jangan nangis kok. Kok ketakutan sih? Jangan takut. Bunda di sini Dikejar, baik, bukan Nak ya, Bun. Iya, diam. Nih, ini Bunda lagi tunjukin. Iya. Ah, Bunda nggak, ya Bunda dikejar. Bentar ya, Bunda lagi terkejar-kejar nih. Nih, kalau mau tahu agama yang menunjukkan kalau nanti kalian itu kebakaran, ini nih, kalian digarami pakai api, ini baru ini kebakaran. bisa jawab. Kalau masuk belum tentu kebakaran. katanya Iya, tanya ini tentang nih. Islam. Iya. Tenang dek, jangan dek. Tenang deh ya, sabar deh ya. Nih, contoh nih agama bohong, agama pendusta yang ngakunya semua Tuhan kami mati menyelamatkan kami. Tahu-tahu kok dilumuri api. Ini Jawab. Tuhan kau bohong nih, Tuhan kau aja menipu orang lain nih. Karena Jawab. setiap orang akan digarami dengan api. Itu pertama, Wow. Tuhanmu bohong. Kristen berdusta mengaku selamat karena Jawab. nanti kau digarami dengan, dengar ya, kalau kami mendatangi itu bukan berarti masuk, artinya kami nanti melewati. Tapi kalau agama Kristen, karena setiap orang nanti dilumuri, digarami kau, kulit kau dibakar sama Tuhan. Bisa Tuhanmu jawab. kan orang tuh, Tuhanmu kan orang. Jadi kata Markus nanti, kata Yesus sendiri, dia pun nanti kebakaran karena digaramin dengan api. Badannya kena api, muka kau itu, lubang hidung kau tuh kena api. Nenek kau dibakar, mama kau dibakar, bapak kau dibakar, semua keluarga kau dibakar. Iya, ini karena setiap orang digarami dengan api. Ya itulah Tuhan kau nggak di neraka, nggak di mana-mana. Pokoknya kalian Kristen masuk kena bakar kalian. Bulu-bulu kau itu dibakari nanti. Nah, inilah agama yang berbohong, mengaku-ngaku Tuhannya menyelamatkan udah mati. Tahu-tahu Tuhannya malah ngasih garam kena api kau. Bulu kau kena api. Inilah agama pendusta, ngakunya selamat, tahu-tahu kau kena bakar. Kami sudah kujelaskan, kami umat Islam itu ada namanya jembatan. Di jembatan itu, di bawahnya neraka. Aku jalan di atasnya untuk menuju surga. Allah selamatkan aku. Aku nggak terima. Tuhan kau dilepai kau pakai api, kebakaran kau. Nenek kau bulunya kebakaran, mama kau bulunya kebakaran, kulit mama kau dibakar sama Yesus pakai api, digarami kau, dilumuri kau, tuh kau digarami. Kayak pisang molen, kau pernah melihat pisang molen nggak? Pisang molen itu dimasukkan ke dalam air, kau lumari dengan tepung, kayak gitulah kalian, kebakaran seluruh badan kau. Itu katanya menyelamatkan. Apa? Agama apaan ini? Tuhan kau aja bohong. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Taunya Tuhan kau mati 3 hari, bangkit kemudian 40 hari kemudian baru berangkat ke surga. Nipu itu namanya. Kalau di Islam itu Allah sudah katakan, ketika orang berjalan di atas mendatangi neraka, Allah selamatkan orang-orang bertakwa. Nah, Nabi kami bahkan menjemput, jam dulu lah ya, pemlet ya. Nabiku Muhammad SAW mampu menjemput orang-orang ke neraka tanpa terbakar. Tuhan kau nggak bisa keluarkan orang dari dalam neraka. Pada Tuhan kau udah mati loh, digarami dengan api kau. Itu Kristen tuh. Bahkan apa kata seorang murid? Guru yang baik, sedikitkah yang diselamatkan? Nih, kutunjukkan kau datanya ya. Tidak ada, kata Yesus. Berusahalah kau lewat pintu itu. Tidak ada. Kau pula Bani, siapa kau minta ngaku-ngaku kau masuk surga? Mamanya Yesus saja belum dia bawa ke surga, kau pula yang mau dibawa dia ke surga. Siapa kau? Tuh, kalian tuh NPD nih. Sedikitkah yang diselamatkan? Nah, ini kata Yesus nih. Kata Yesus, tidak ada. Nggak ada yang masuk surga. Nih, Lukas 13:23 ya. Dan ada seorang yang berkata,
kepadanya nih. Kalau kita tuh bicara pakai data. Nah ya, kita tunjukkan betapa Kristen-Kristen ini penipu kepada kita. Mereka bilang kami pasti masuk surga. Nenek kau masuk surga, bapak Yesus saja nggak masuk surga. Ya ini ya pendustanya orang-orang Kristen di hadapan kita. Mereka menipu kita, dan masalahnya untungnya kita belajar Bible. Itulah kenapa kita nggak bisa dikibulin ya. Ditengok nih. Ya, Lukas pasal 13 nomor 23. Ini baca satu perikop teman-teman ya. Ini satu perikop tentang keselamatan yang kata Yesus ada. Nggak ada guys. Ini nih judulnya aja, siapa yang diselamatkan nih. Coba kalian tengok di ayat 23-nya. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah kau, gratisan keselamatan kau. Kau bilang Yesus mati untuk keselamatan. Yesus itu nyuruh kau berjuang. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tetapi tidak akan dapat. Kalian yang berusaha aja, kata Yesus, nggak dapat. Tiba-tiba kau pula yang diselamatkan dari darah Yesus. Siapa kau? Hah? Siapa kau calon-calon digarami pakai api? Ya, nggak tahu malu kalian. Ya, ngaku-ngaku kalian katanya saya selamat, saya pasti masuk surga. Nenek kau wasit masuk surga kau. Mamanya aja nggak dibawa ke surga, kau pula yang mau dibawanya. Siapa kau? Penting kau rupanya. Ya, kau aja. Itulah aku bilang ya, kalau kalian mau menghujat agama Islam, minimal kalian belajar kitab kalian dulu. Ku bongkar aib agamamu di sini ya, apalagi tentang keselamatan. Tuhan kau aja PHP sama orang-orang yang mau mati. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tahu dia mati. Tahu dia mati 3 hari, 40 hari baru terbang ke surga. Nipu kau, ya. Mendatangi, contoh, aku mendatangi rumah sakit. Menurut kau setiap yang datang ke rumah sakit pasti dirawat gitu? Hah? Belajar kau bahasa Indonesia. Aku melewati rumah sakit. Melewati rumah sakit bukan berarti dirawat rumah sakit. Mendatangi, aku datang ke rumah sakit, ku tengok-tengok, pulang aku habis itu. Nggak ngerti kau itu? Nenek kau wasit, ya. Besok kau belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hei Gideon, nama kau Gideon, kenapa kau nggak kasih nama apa nama kau? Nih kita tengok teman-teman ya. Ini Oten itu teman-teman ya. Kita tengok kan ya. Kalian tahu nggak? Tunjukkan kalian data dulu. Ya Pemret, silakan. Silakan. Pemret. Buka mic Pemret. Ya, selamat sore Umi. Umi sudah sehat ya, sudah Silakan. minum bodrex atau apa gitu biar sehat. Aku mau ini aja, mau salami Umi aja, kayaknya tambah akrab nih. Semoga Tuhan Yesus memberkati Umi dan Tuhan Yesus selalu mengampuni Umi dalam Ya. kesesatan-kesesatannya Bentar. dan Umi bisa Udah dibawa aja, masuk dibawa aja. Kalau surga. berdoa doa kau kepada berhala nggak diterima. Dengar ya. Kalian tahu nggak Gideon? Kan nama anak Aram Jadah tadi kan Gideon ya. Kalian tahu nggak siapa Gideon itu? Nih ya, Gideon itu adalah orang yang setelah menang perang, dia minta emas rampasan lalu membuat sebuah efod di Ofra. Kalian tahu nggak? Seluruh Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Si Gideon ini penyembah berhala, guys. Loh kalian, namanya Gideon. Oten ini namanya nama orang biadab rata-rata. Dikasihnya namanya Daud kan. Daud dalam kitabnya ngambil bini orang, dikasihnya namanya Yehuda kan. Yehuda itu tukang tusbol menantu. Siapapun nama mereka buat orang biadab rata-rata. Gideon itu penyembah berhala teman-teman. Setelah dia menang, ya kan, menang dia menyembah itu,
menyembah meminta emas rampasan, lalu dia yang bikin berhala. Si Gideon ini lah ini si abang Gideon ini dia nih penyembah berhala ini. Jadi nama-nama orang Kristen itu biasanya nama-nama orang biadab, karena rata-rata tokoh Alkitabnya orang-orang biadab. Berarti kebanggaan yang semut ya, kebanggaan yang salah ya. Kebanggaan. Kemarin itu Pak Angon dia bikin namanya Yehuda. Namamu Yehuda ya, aku bilang iya. Kau tahu siapa Yehuda? Iya, tokoh Alkitab. Yehuda itu punya anak mensigi dia papap menghoba-hoba on the sky dulu menantunya waktu dia nggak kuat lagi ingin mengeluarkan spermanya, si Tamar. Itu nama kau. Pantaslah kelakuan kayak biawak semua. Nama kalian nama-nama biawak semua. Gideon ini penyembah berhala, serius. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.